Selamat pagi, puji syukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan. Betapa mudahnya bagi kita sebagai orang-orang yang beragama untuk terjebak dalam rutinitas dan penampilan luar dari kerohanian kita. Kita bisa saja melakukan semua hal yang benar di luar, namun hati kita jauh dari Tuhan. Pagi ini kita akan masuk ke dalam sebuah perdebatan sengit di mana Yesus membongkar habis-habisan bahaya dari agama yang hanya berfokus pada apa yang terlihat dan mengabaikan apa yang ada di dalam hati, yaitu keadilan dan kasih. Pelajaran ini sangat penting bagi kita semua. Mari kita siapkan hati untuk mendengar teguran kasih-Nya dari Lukas 11 ayatnya ke-37 sampai 54. Tetapi saya akan membacakan hanya bagian 49 sampai 54. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan. Mulai dari darah Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Bapak Ibu, Gema Kabar Baik hari ini, Sabtu tanggal 23 Agustus 2025, berjudul Nyata dalam Keseharian. Ada istilah NATO yang adalah kependekan dari No Action Talk Only. Ini sebutan yang untuk orang-orang yang sering hanya bisa berbicara, tetapi tidak melakukan apa yang ia ucapkan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang seperti ini disebut munafik. Istilah ini juga dihubungkan dengan orang yang beragama, tetapi tidak melakukan ajaran agamanya. Kemunafikan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat inilah yang dikritik Tuhan Yesus. Diceritakan saat itu mulanya mereka mengkritik Tuhan Yesus karena tidak mencuci tangan sebelum makan, seperti kebiasaan umumnya atau sesuai dengan hukum kemurnian. Terhadap hal itu, lalu Tuhan Yesus mengkritik kebiasaan mereka yang suka memperlihatkan tampilan luar yang bagus, tetapi perilaku dan hidup mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sejatinya mereka hanya senang menekankan pengajaran hukum Taurat, tetapi tidak senang mempraktikannya. Mereka memperhatikan hal-hal yang ritual saja, tetapi abai menjalankan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka senang sekali mencari kehormatan di tempat ibadah, tetapi justru di sana mereka tidak bersikap rendah hati di hadapan Allah. Mereka pun abai mempraktikkan kasih dan kebenaran dari Tuhan. Bapak Ibu, melalui firman Tuhan saat ini, hendaklah kita tidak hanya memperhatikan aturan-aturan yang bersifat ritual saja, tetapi juga sikap dan perilaku hidup. Sehari-hari sesuai kehendak Tuhan sebagai orang Kristen, kita bukan hanya harus rajin ibadah, tetapi kita pun mesti sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Bagi kita yang suka mengkritik orang lain dengan menggunakan firman Tuhan, sementara kita sendiri tidak melakukannya, mari kita segera bertobat. Mari dengan pertolongan Roh Kudus kita terus berusaha untuk hidup sesuai kehendak-Nya, mempraktikkan kasih serta kebenaran. Mari kita minta kepada Tuhan agar kita mampu menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita, teladan bagi anak, pasangan, cucu, teman, dan saudara kita. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang tajam, seperti pedang bermata dua, memisahkan roh dan jiwa, sanggup menghakimi pertimbangan dan pikiran hati kami. Terima kasih karena Engkau tidak membiarkan kami terlena dalam kenyamanan agamawi kami, tetapi Engkau mengasihi kami dengan cukup untuk menegur dan mengkoreksi. Tuhan Yesus, kami mengaku di hadapan-Mu seringkali seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang Kau tegur. Ampuni kami ketika kami lebih sibuk membersihkan bagian luar hidup kami, reputasi, citra, penampilan kami. Namun kami membiarkan keserakahan, iri hati, dan kejahatan ada selalu di bagian dalam hati kami.
Ampuni kami ketika kami begitu teliti dalam hal-hal rohani yang kecil, namun kami sering mengabaikan hal yang terutama, yaitu berlaku kasih, mengasihi Engkau terutama dengan segenap hati, jiwa, pikiran kami. Ampuni kami untuk setiap kesombongan tersembunyi dan keinginan untuk dihormati manusia. Bapa, bersihkanlah kami dari dalam. Tuhan, tolong kami agar jangan sampai kami menjadi orang-orang yang justru menghalangi orang lain untuk datang kepadamu. Sebaliknya, pakailah hidup kami untuk menjadi kunci yang membuka jalan bagi banyak orang untuk mengenal Engkau. Bentuklah kami menjadi umat-Mu yang setia. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Hakim kami yang adil, Juru Selamat kami yang penuh kasih, kami berdoa. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani hari Sabtu. Tuhan Yesus memberkati sekeluarga.